Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, salam jumpa di podcast BRIN. Yuk ngopi, yuk ngobrol politik bareng peneliti. Topik yang akan kita obrolkan kali ini terkait dengan sejauh mana reformasi Polri. Kali ini kita kedatangan Dr. Sarah Nuraini Siregar. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan bahas dengan tuntas tentang reformasi Polri. Selamat datang Mbak Sarah. Terima kasih Mas Fauzan. Apa kabar? Salam sehat. Alhamdulillah masih diberi sehat sampai detik ini. Mbak Sarah, Ya. Reformasi TNI tahun 98 itu dilakukan dengan cara menghapuskan dui fungsi ABRI. ABRI TNI dikembalikan ke jati dirinya mengurusi pertahanan, kemudian polisi dikembalikan ke jati dirinya mengurusi soal keamanan. Nah, ketika ada platform yang berlaku universal di negara demokrasi, di mana keamanan nasional sebenarnya adalah output dari sistem sipil. Ketika ada persoalan keamanan, maka yang dikedepankan adalah aparatur sipil, termasuk Polri di dalamnya, dengan cara-cara sipil. Nah, dengan panglimanya adalah hukum. Terkait dengan reformasi Polri yang digulirkan sejak tahun 99, sebenarnya apa esensi yang bisa kita dapat? Ya. Terima kasih Mas Fauzan ya. Mungkin di awal kita perlu luruskan dulu sebetulnya apa marwah atau spirit yang ingin dibawa dari kemunculan reformasi Polri yang dimulai dari 99 ya, tahun 99 ya. Betul sekali, memang ketika di awal reformasi itu ada penataan ya terhadap, kalau kita sebut itu adalah aktor keamanan ya. Dalam hal ini adalah militer dan kepolisian. Mengembalikan kembali militer ke barak, dan sama juga dengan polisi, memosisikan kembali polisi itu sebagai jati dirinya. Bukan lagi menjadi bagian dari militer, tetapi dia dikembalikan lagi sebagai institusi yang memang berlaku universal di dalam sebuah negara demokrasi, yaitu institusi penegak hukum ya. Otomatis ketika menjadi sebuah institusi penegak hukum, maka ini esensi pertama dari reformasi Polri. Bagaimana kelembagaan Polri itu harus tidak lagi terkait dengan kelembagaan atau urusan-urusan militer. Oleh karena itu, di poin pertama esensi ini adalah bagaimana memisahkan kepolisian dari kelembagaan militer ya. Dan menurut saya memang itu merupakan capaian yang cukup baik ya pada waktu itu, dengan langsung memisahkan polisi dengan semangat ingin mengembalikan kembali kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang memang merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Nah, esensi keduanya adalah dalam reformasi Polri tentu tidak hanya sebatas pemisahan kelembagaan ya, tetapi juga pembenahan atau penataan peran, fungsi, tugas dan tugas pokok kepolisian. Apa sih sebetulnya tugas pokok atau tupoksi polisi itu di dalam negara demokrasi? Kita kembali lagi kepada sebuah kewenangan penegakan hukum. Nah, apa prinsip yang perlu dibangun di dalam sebuah institusi penegak hukum? Prinsip utamanya kan adalah independensi, kemandirian. Dalam arti ketika polisi melakukan tugas-tugas penegakan hukum, melakukan tugas-tugas keamanan, dia harus bebas dari intervensi ya. Artinya polisi itu dalam negara demokrasi itu menjadi sebuah alat negara, bukan alat kekuasaan. Nah, itu prinsip atau esensi penting kedua dari reformasi Polri. Dan yang ketiga dalam pandangan saya yang juga penting adalah selain memisahkan kelembagaan, kemudian menata ulang peran dan fungsinya, yang ketiga adalah bagaimana kemudian yang tadi disebut oleh Mas Fauzan, menjadikan institusi polisi ini sebagai
institusi yang berbeda dengan karakter militer ya. Ada jargon yang kita sebut dengan civilian police atau polisi sipil. Nah, itu yang jadi pekerjaan rumah yang paling penting sebetulnya di dalam muara reformasi Polri. Mengapa demikian? Karena itu akan sangat rumit dan detail bagaimana kemudian melepaskan mulai dari atribut dan terutama yang paling sulit adalah karakter ya. Karena kita tahu ya bahwa polisi selama bernaung di bawah institusi militer itu kan cukup lama, 32 tahun. Budaya, karakter, cara kerja, pola pikir, mindset itu pasti masih terpengaruh sekali dengan karakter-karakter militer. Nah, ini yang 3 poin ini yang sebetulnya menjadi sangat penting di dalam reformasi Polri. Berarti kepolisian negara kedudukannya kalau dari esensi tadi itu menjadi bagian dari sistem hukum dan peradilan. Nah, dalam dinamika perjalanan implementasi reformasi banyak pemberitaan juga dimunculkan bagaimana apa saja sih sebenarnya poin-poin reformasi yang ada di dalam. Tapi tadi Mbak Sarah sudah menyampaikan ada reformasi organisasi, ada reformasi kultur, termasuk reformasi dalam soal instrumental. Kira-kira bisa Mbak Sarah sampaikan lagi tidak sebenarnya seperti apa sih dinamika saat implementasi sejak tahun 2002 kemarin itu? Ya, mungkin kalau bahasa singkatnya singkatnya adalah dinamika reformasi Polri atau kita mau mengevaluasi ya ternyata tidak seindah yang dibayangkan atau tidak selurus yang diharapkan ya. Jadi kalau dalam penjelasan yang lebih sederhana, arah reformasi Polri sejak 98 hingga saat ini bisa saya katakan tidak lurus, belok-belok atau bahkan makin lama justru mencapai titik mundur ya, tidak terlihat kemajuan atau capaian-capaian yang sangat signifikan selain capaian kelembagaan tadi ya. Soal infrastruktur oke lah kita bisa sebutkan ada capaian yang baik, menaikkan anggaran dan segala macam, tapi esensi utamanya itu nggak terlihat. Nah, poin saya di sini adalah ketika melihat dinamika reformasi Polri ini sebetulnya imbas dari bagaimana formulasi perubahan dan reformasi Polri itu hanya seolah-olah menjadi tanggung jawab polisi sendiri. Apa akibatnya? Akibatnya polisi kemudian yang merumuskan, kemudian mengeksekusi dan mengimplementasikan program-program pembenahan reformasi Polri mereka. Sementara di dalam implementasi itu tidak ada tolak ukur, capaian atau evaluasi mau sampai di mana ini dianggap sebagai sesuatu yang berhasil atau sesuatu yang stagnan atau sesuatu yang mungkin perlu diubah atau dievaluasi. Itu tidak ada sama sekali. Nah, ini poin saya di sini adalah akibat dari ketika semua diserahkan kepada polisi untuk membenahi institusinya sendiri tanpa didampingi atau diawasi ya oleh yang tadi disebut oleh Pak Fauzan, para elit politik atau pemimpin sipil yang sebetulnya lebih harusnya punya peran di situ untuk mengawal capaian-capaian reformasi Polri tersebut. Nah, ini yang jadi masalah ketika kita melihat dinamika di dalam reformasi Polri ya. Dan sampai saat ini kan saya rasa semua juga sudah tahu bagaimana narasi-narasi negatif yang semakin bermunculan di hadapan publik tentang kepolisian kita. Jadi kalau misalkan masyarakat di luar sana itu melihat wajah Polri itu ada di semua urusan. Jadi mulai dari jalan raya, izin keramaian, dan macam-macam yang lain gitu. Jadi apakah ini bisa kita lihat sebagai dampak yang mungkin tidak diduga dari hasil reformasi Polri 20 tahun ke belakang? Ya, betul sekali Mas Fauzan. Malah mungkin saya bisa mengatakan tidak hanya dampak dari reformasi Polri, tetapi juga dampak dari kebijakan yang dibuat oleh politisi kita juga ya. Bagaimana kemudian semua urusan keamanan itu sepenuhnya seolah-olah menjadi kewenangannya polisi. Nah,
Imbasnya adalah sekarang kita bisa melihat wajah polisi ada di mana-mana. Sampai urusan terkecil pun yang sebetulnya mungkin tidak ada hubungannya dengan polisi, itu polisi dapat menangani ya. Jadi kembali lagi ya, bahwa persoalan yang terjadi di dalam stagnannya atau bahkan mundurnya sebuah reformasi Polri ini tidak hanya terletak dari si polisinya yang bermasalah, tetapi juga kontribusi dari para politisi kita yang mengeluarkan kebijakan yang sangat simplistis sehingga berimbas kepada pengaturan peran serta tupoksi polisi yang bisa kemana-mana. Nah ini yang jadi persoalan juga yang kita hadapi sampai sekarang. Karena ini sudah berlangsung lama ya Mbak Sarah, jadi mungkin publik melihat bahwa ini tidak mungkin tidak dirasakan oleh para politisi itu sendiri dalam kaitan untuk mendesain bareng-bareng dengan Polri. Jangan-jangan ada situasi atau kondisi yang sifatnya nyaman gitu, baik dari elit politik maupun juga di tubuh Polri sendiri. Mbak Sarah melihat ini seperti apa? Iya, Karena ini Mas berlangsung Betul cukup betul lama. betul sekali. Iya, kata kuncinya memang di kenyamanan ya. Mengapa demikian ya? Karena memang kalau dalam pandangan saya ya, dalam penilaian saya dari sisi akademis, ketika kita melihat polisi itu memang paling mudah dan paling nyaman digunakan untuk banyak hal. Kenapa? Karena polisi itu yang paling mudah untuk masuk masyarakat ya. Kalau militer kan tidak bisa kan, dia punya ranah kewenangan yang rigid ya. Nah, polisi itu dengan keleluasannya, dengan tupoksinya, ya, ditambah lagi dengan kebijakan yang memberikan ranah kewenangan yang sangat luas, maka polisi itu bisa berada di mana-mana. Dia bisa punya kewenangan di mana-mana. Nah, pola seperti ini yang bisa kalau kita melihat dalam konteks politik itu bisa dimanfaatkan terutama oleh elit politik sipil ya. Jadi kenyamanan itu betul sekali. Bahkan ya riset terakhir saya ketika mencoba mengonfirmasi itu memang betul terjadi bahwa bagaimana ternyata politisi-politisi sipil itu lebih nyaman bermitra dengan polisi terutama untuk hal-hal yang terkait dengan urusan kekuasaan. Polri juga pegang KUHP juga ya. Oh, ya jelas ya, karena itu konsekuensi logis ya sebagai institusi penegak hukum, maka iya kebijakan-kebijakan itu yang menjadi landasan sebagai regulasi yang menjadi landasan penegakan hukum polisi. Publik juga banyak bertanya juga Mas Sarah, sebenarnya batasan pertahanan dengan keamanan ini seperti apa sih? Nah ini yang memang menjadi diskursus akademik yang sudah cukup lama sebetulnya ya, dan ini sudah diingatkan berkali-kali ya oleh para akademisi kita, oleh para peneliti kita bahwa reformasi sektor keamanan, kita nggak bicara lagi soal reformasi Polri, tapi dalam payung yang lebih besar. Di dalam reformasi sektor keamanan itu nggak bisa simplikasinya itu hanya memisahkan antara urusan pertahanan dan keamanan. Akibatnya jadi seperti ini ya. Ketika militer diserahi urusan pertahanan, maka keamanan itu menjadi ruangnya polisi, dan kalau dalam diskursus akademik istilah keamanan itu juga sebetulnya luas sekali. Sangat-sangat luas, di mana sebetulnya militer pun sebenarnya bisa masuk ke situ. Saya ambil contoh misalnya salah satunya misalnya istilah keamanan nasional. Dalam istilah keamanan nasional itu kan sebetulnya militer bisa masuk di situ. Keamanan nasional itu juga menyangkut soal pertahanan negara. Namun lagi-lagi ya kita melihat nuansa-nuansa politis di balik itu ya. Ketika ngomongin soal istilah keamanan nasional dan secara akademik itu bisa militer masuk di situ, maka lagi-lagi polisi menolak istilah itu. Makanya ada kesimpulan pertahanan dan keamanan itu sebenarnya satu tarikan nafas ya. Ya mungkin lebih tepatnya kalau dalam diskusi-diskusi akademik ya, K besar K kecil ya, keamanan dalam huruf besar ya, bahwa di dalam keamanan huruf besar itu sebetulnya ada ranah pertahanan, ada ranah keamanan masyarakat, ada juga ranah law and order sebetulnya. Nah, jadi bukan sesuatu yang harus dihadap-hadapkan sebenarnya. Iya betul, jadi ini memang
asal muasal masalahnya itu dimulai dari pemisahan yang begitu sederhana. Mungkin memang spiritnya pada waktu itu adalah gimana nih caranya supaya polisi itu nggak jadi bagian dari militer dulu. Itu kan bagian dari reformasi sektor keamanan. Betul, secara spiritnya itu udah benar. Hanya dalam perjalanannya ini dibiarkan. Akhirnya jadi merembet kemana-mana masalahnya. Baik, kalau demikian maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari reformasi Polri? Ya, dengan kondisi ya reformasi Polri yang seperti ini ya, dalam bayangan saya atau dalam pandangan saya setidaknya ada dua hal yang mungkin bisa kita ambil sebagai lesson learned dan juga sebagai langkah evaluasi ya. Mungkin dalam jangka pendek yang paling penting itu adalah bagaimana menguatkan kembali lembaga pengawas Polri. Mungkin dalam hal ini adalah Kompolnas ya. Ya, penguatan itu bagaimana? Penguatan dari sisi instrumen agar kebijakannya itu dia bisa lebih tinggi, dan kemudian yang kedua penguatan kewenangan ya. Jadi kewenangan itu malah seharusnya sama misalnya dengan Komnas HAM, dia bisa melakukan fungsi-fungsi investigasi secara mandiri. Itu yang paling memungkinkan sih yang bisa dilakukan. Nah, dalam jangka panjang menurut saya selain perlu diskusi dan juga perlu eksekusi yang konkret ya, untuk mengatur kembali sebetulnya di ranah-ranah apa saja sih kewenangan polisi itu harus berlaku. Nggak seperti sekarang dia ada di mana-mana yang tadi kita bahas ya. Mengapa ini jadi penting? Karena kita harus mengembalikan lagi nih spirit utama polisi di dalam negara demokrasi. Dia kan sebetulnya fungsi utamanya adalah law and order kan, ya. Nggak bicara soal keamanan yang sangat luas ada di mana-mana. Nah, itunya dulu yang dikembalikan. Posisi itu dulu yang dikembalikan. Penegakan hukum, ketertiban umum, itu dulu yang sedikit dikembalikan. Tentang Kompolnas Mbak Sarah. Kalau memang Polri kalau Polri punya kewenangan yang sangat luas tapi pengawasan yang sangat minim, maka Kompolnas yang ada sekarang, Mbak Sarah ingin katakan itu perlu direvitalisasi atau seperti apa? Oh, perlu sekali. Kalau dalam pandangan saya sangat perlu, karena pertama mandat Kompolnas itu kan sebenarnya adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ya. Namun yang namanya mandat komisi kepolisian atau komisi apapun yang merupakan lembaga think tank yang fungsinya pengawasan, harusnya dia tidak diatur dalam sebuah kebijakan perpres. Dia kan perpres ya. Harusnya dia di tingkat undang-undang juga ya. Itu satu persoalan mendasar saja, itu udah kelihatan ya. Jadi revitalisasi itu penting. Kemudian yang kedua, kalau kita coba cek itu satu-satu kewenangan-kewenangan Kompolnas di perpres, itu betul-betul mencerminkan fungsi yang sangat yang sangat tidak independen ya. Melakukan investigasi saja mereka harus dikawal oleh polisi. Melakukan gelar perkara atau mendengarkan gelar perkara saja harus ada polisi di situ. Nah, itu akan sangat sulit ya untuk melakukan pengawasan yang sangat yang bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabilitasnya juga baik gitu. Oh, baik. Jadi terakhir mungkin dari Mbak Sarah, sebenarnya model ideal dari kepolisian kita kira-kira dalam negara demokrasi seperti apa, Mbak Sarah? Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa model ideal itu berlaku sama pada semua negara. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena setiap kepolisian itu tumbuh dari karakter masyarakatnya, ya, di negara manapun. Hanya saja mungkin yang perlu dibenahi adalah bagaimana membenahi polisi itu agar selaras dengan pilihan kita terhadap negara yang mau kita anut. Kalau pilihan kita adalah negara demokrasi, maka tentu membenahi polisi itu adalah mendudukan dia sebagai institusi penegak hukum untuk melindungi nilai esensi demokrasi yang berlaku ya. Apa sih sebetulnya nilai utama demokrasi itu? Kan adalah hak hidup masyarakat, hak kebebasan. Nah, fungsi-fungsi penegakan hukum, fungsi ketertiban umum polisi itu di dalam negara demokrasi dibangun untuk melindungi itu dulu, itu loh. Itu sebetulnya sesuatu yang sederhana. Tapi kalau kita bicara soal model, apalagi soal struktur dan segala macam, ini tentu perlu diskusi yang sangat mendalam, karena kalau kita bicara polisi itu nggak pernah lepas dari karakter masyarakatnya. Makanya ada sebuah istilah, polisi itu lahir dari masyarakat. Betul sekali ya. Jadi mau negaranya merdeka, mau negaranya seperti apa, yang namanya polisi itu pasti harus selalu ada gitu.
Baik, Fauzan. terima kasih Mbak Sarah atas kehadirannya di podcast BRIN Yuk Ngopi. Sama-sama Mas Fauzan. Baik, demikian podcast BRIN Yuk Ngopi kali ini. Semoga obrolan kami dapat bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Sampai jumpa di edisi podcast BRIN Yuk Ngopi berikutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.